Ada satu pelatih Pak dari Belanda, namanya Coach Jan Olderenkring. Kemarin dijumpai Coach Patrick Kluivert, Dewa United. Nah, tahu Bapak, yang diimajinasi ke pecinta sepak bola kita sebagian, Dewa United di Liga Indonesia bisa main total football awal-awal. Tahu Bapak datang pertama, imbang, kalah 5 kali beruntun. Untungnya pressure nggak ada kencang. Kalau kita kan 3 pertandingan, langsung out. Nah, sampai pada saat itu Pak, permainan Jan Olderenkring masih long pass, vertikalitas, permainannya nggak indah. Dan di titik sekarang Pak, kalau kita lihat pertandingan sepak bola di Indonesia, beda. Dewa bagus banget. Dan itu perlu waktu Pak. Boyan Hodak iya hebat, tapi Jan Olderenkring bersama Dewa United berhasil menyihir Liga Indonesia lewat permainan apik. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita di video ini membahas sistem permainan, bukan hasil. Kalau kita bicara hasil akhir, maka video ini sudah selesai. Secara sederhana, jika kita bicara Persib Bandung, mereka bermain secara reaktif. Lalu kalau kita membedah Dewa United, mereka bermain proaktif, berusaha lebih banyak menguasai bola. Di posisi Liga Indonesia sekarang kawan-kawan, tak sedikit orang menonton Liga Indonesia karena apa yang ditampilkan Dewa United. Permainan yang oke, tiki-taka, total football, whatever, apapun lah itu istilahnya. Namun sebelum Dewa United sampai ke level sekarang, penuh akan lika-liku. Di awal opening video sudah aku jabarkan di salah satu podcast kawan-kawan, di mana awal Jan Olderenkring bersama Dewa struggle, bahkan sampai 5 kali kekalahan beruntun didapatkan oleh Jan Olde. Namun seiring berjalannya waktu sampai saat kita memposting video ini, ya Dewa sensasional dan mendampingi Persib Bandung mewakili Liga Indonesia tampil di Asia, bukan di ASEAN. Di level ASEAN, Shopee Cup kawan-kawan itu akan diwakili oleh Malut United sama Persebaya Surabaya. Apakah layak Dewa United mendampingi Persib Bandung secara permainan? Aku pikir layak. Nanti di sini kita akan bisa melihat perbedaan. Ketika Persib Bandung kental sekali reaktif football, bagaimana hasilnya? Dan ketika Dewa United bermain dengan proaktif, bagaimana hasilnya? Aku baca juga di media sosial banyak ini yang menunggu juga bagaimana ya penampilan kita ke total football Dewa United di level Asia, sejauh mana mereka akan mengantar. Tentu yang sangat amat kita apresiat dari perjalanan Jan Olderenkring di Dewa United yaitu kesabaran, percaya proses yang ditunjukkan oleh manajemen Dewa United. Selesai pertandingan terakhir Dewa United, aku memberikan ucapan di postingan yang diuraikan oleh Bang Bes. Bang Bes merupakan mantan asisten dari Coach Luis Mia di Timnas, pun termasuk di Persib Bandung, dan sekarang ini beliau menjadi asisten pelatih dari Jan Olderenkring. Aku tulis, selamat Bang Bes. Dijawab Bang Bes, percaya proses. Bayangkan saja kawan-kawan, di era Liga Indonesia sekarang, mungkin nggak bisa kita temui seperti yang dialami oleh Jan Olde. Jan Olde tadi sudah aku katakan 5 kali pertandingan sempat kalah, tapi nggak tergeser. Ataupun 5 pertandingan terakhir pernah dia mendapatkan di Dewa United hasil minor terus, tidak dipecat. Kalau kita lihat di posisi klub lain ataupun pelatih lain, 2 apalagi 3 kali nggak dapat hasil oke, out itu, desakan luar biasa. Lalu Arema FC ini tragis sih, Joel Corneli kawan-kawan. Beliau berhasil mengantarkan Arema menjadi juara Piala Presiden. Dan di Liga 1 Indonesia pun permainannya apik sebenarnya. Kayak kadang goyang-goyang aja di satu pertandingan. Dan sampai menemukan titik nggak perform itu. Ada pressure, ada tekanan
tekanannya sebenarnya dari supporter pun nggak begitu luar biasa lah. Ada tekanan dari pihak-pihak tertentu lah ya. Akhirnya dipecat lah, masuk J. Gomez. J. Gomez pun secara apa yang ditampilkan permainan, aku rasa tidak jauh lebih baik daripada Joel Corneli. Dan ya struggle juga Arema FC. Yang mau aku sampaikan itu bahwa ya proses di Liga Indonesia itu mahal sekali. Nggak semudah yang kita ucapkan. Contoh, Jan Olderengkring tadi. Bagaimana koneksi permainan, ya masalah taktikal, masalah teknis sudah kita ulas di beberapa video yang lalu, kawan-kawan sempat kita bahas 4-5 edisi permainan dari Dewa United, fleksibilitasnya, pemahaman daripada pemain-pemain di atas lapangan. Nah, kenapa jarang dibahas Jan Olderengkring? Ya, itu tadi mungkin nggak besar exposure-nya, nggak besar masanya. Ya, aku nggak peduli juga, aku bahas saja. Walaupun orang mengatakan A, B, C, D, E. Aku tertarik, jujur kawan-kawan, interest, bahkan kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh Jan Olderengkring bersama Dewa United. Tinggal, sekarang ini kan Dewa United pemain intinya udah luar biasa lah. Messi Doro, Hugo Gomez, Marukawa, Alex Martin, top skor. Tinggal bagaimana mengisi lubang-lubang, misalnya fullback sebelah kiri, fullback sebelah kanan, ataupun pemain cadangan bisa diperkuat lagi, bisa gapnya itu tidak lebar. Terkhusus ini nanti tampil di level Asia, kan Pak jadwalnya padat. Selaku pelatih kepala, pasti Coach Jan Olde lebih mengetahui untuk bisa membaca hal tersebut agar Dewa United pun stabil ini di musim depan. Stabil di Liga 1 pun termasuk di level Asia. Untuk mengukur kualitas daripada pemain, kedalamannya ya di fase-fase tersebut lah. Tampil di level Liga 1, level Asia gimana? Goyang nggak? Untuk Persib Bandung kan sudah kita bahas. Mereka oke di Liga 1, tapi kalau dibawa di level Asia sudah goyang-goyang. Sulit untuk bisa konsisten kawan-kawan. Nah, dan ya, apa satu hal yang penting kita bisa temukan dari Dewa United, dari Jan Olderengkring kawan-kawan? Ya, sistem yang dituangkan oleh Jan Olderengkring ini nggak ujuk-ujuk bisa secara cepat diaplikasikan. Yang salah satu esensial, bagaimana pengaruh pemain. Di awal-awal nggak ada pemain bintang, kemudian sekarang ini penuh pemain bintang. Itu clear dulu kawan-kawan. Kemudian yang kedua, Dewa United ini pun seperti yang aku dengar dari petinggi Dewa, bahwasanya sulit juga menerapkan permainan indah di setiap pertandingan kawan-kawan. Kenapa? Karena kontur lapangan ataupun stadion tidak memungkinkan untuk menampilkan permainan yang oke. Kadang main long ball karena situasional tadi, melihat sikon yang ada. Tapi secara positifnya, Dewa United berhasil menginfluence orang-orang yang nggak mau menonton Liga Indonesia karena permainannya nggak enak, taktiknya nggak ada. Aku pernah menyampaikan ini, menanyakan kepada pengikut aku di TikTok pun di YouTube kawan-kawan, mereka nonton Liga Indonesia karena ada Dewa aja, karena memang penampilannya oke. Apakah Persib Bandung yang juara Liga Indonesia penampilannya tidak oke, tidak bagus? Ya, aku bukan katakan jelek, bukan katakan nggak bagus. Kalau hasil luar biasa, layak ditonton permainan counter attack-nya. Namun kalau kita bicara keindahannya, keindahan, ini dulu ditegaskan kawan-kawan, nanti dibenturkan lagi, yang penting juara bang, yang penting juara. Bukan ke situ ya kita bicara filosofi, sistemnya tadi. Kalau kita bicara keindahan, jujur Dewa United untuk di musim ini sangat amat proper permainannya. Aku sempat beberapa kali, bukan sempat sih, salah satu pertandingan rutin aku tonton yaitu Dewa United. Ada kalanya mereka on fire, gila-gilaan memang. Tektokannya 1-2 sentuhannya. Kita nonton pertandingan Dewa itu nggak kerasa. Menit udah menit 30 aja, menit 40, menit 45. Mengingatkan aku saat aku menonton pertandingan Barcelona eranya Pep Guardiola. Epic banget permainan Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta. Tiba-tiba udah setengah jam aja, tiba-tiba udah habis babak pertama. Nah, yang situasi itu jarang kita temukan kalau menonton pertandingan yang lain. Makanya muncul stigmatisasi di media sosial.
mending nonton highlight doang. Mending nonton cuplikan-cuplikan singkat aja, nanti aku selesai pertandingan. Itu kan banyak statement berkeliaran. Kenapa statement tersebut muncul? Karena daya tarik tadi nggak ada di permainan Liga Indonesia. Akan tetapi saat Dewa United bermain, karena permainannya baik, permainan indah, banyak orang berbondong-bondong. Orang-orang yang tidak suka Liga Indonesia menonton. Tapi Bang, percuma main cantik, nggak juara. Sekali lagi, kita bukan bicara juara atau enggaknya. Di dunia sepak bola, tadi di awal sudah aku sebut, ada bermain proaktif, ada reaktif football. Kita nggak usah mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi ini sebagai batu loncatan lah terhadap Liga Indonesia kita, bahwa Liga Indonesia pun bisa menampilkan permainan yang apik. Nggak ujuk-ujuk bermain parkir bus, long pass. Ada kok permainan yang indah. Salah satu ditampilkan Dewa, pun termasuk Persib dengan counter attack-nya luar biasa. Nah, tinggal bagaimana posisi dari klub-klub Liga Indonesia ini terus memperbaiki untuk meningkatkan level permainan mereka agar bisa sustainable di musim-musim kedepannya. Persib bermain reaktif football, Malut United bermain reaktif football, transisi sangat amat kuat. Persebaya reaktif football. Bayangkan 4 besar itu mayoritas permainan lebih banyak menunggu melakukan serangan balik. Hanya ada satu tim yang bermain dengan proaktif, yaitu Dewa United. Borneo FC proaktif, PSM Makassar reaktif football, Persija Jakarta proaktif, Bali United reaktif football, PSBS Biak reaktif football ya. Mereka pun melihat situasi adaptif ya di atas lapangan. Arema FC pun adaptif, Persita pun lebih banyak menunggu, Persik adaptif reaktif football, dan sampai dengan bawah-bawahnya. Jadi jarang ada gebrakan-gebrakan sensasional dari sisi permainan untuk musim Liga 1 Indonesia. Dan untuk musim ini gebrakan itu ditumpahkan oleh Dewa United. Sampai sini aja. Gimana menurut kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Di Dewa United juga, akhirnya manajemen Dewa United mendatangkan pemain yang value-nya besar-besar. Misalnya ada Messi Doro, Pak Hugo Gomez, pemain-pemain terbaik lah. Iyalah, dan betul. Ketika ada pemain terbaik, bisa ikutin pola itu. Bisa ikuti.